Pemirsa, beberapa hari yang lalu hujan es sempat mengguyur di beberapa wilayah di kota Surabaya. Dan hujan es ini juga memperusakkan beberapa rumah yang ada di kota Surabaya, termasuk juga dirasakan oleh warga. Dan perkiraan hujan es ini akan terjadi lagi dalam bulan ini. Seperti apa perkiraannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di kota Surabaya Senin sore juga menyebabkan hujan es di beberapa wilayah. Hujan angin disertai hujan es yang terjadi di kota Surabaya sempat didokumentasikan sejumlah warga yang tempat tinggalnya mengalami hal serupa. Hujan deras yang terjadi sejak Senin sore kemarin awalnya hanya disertai angin kencang, namun beberapa saat kemudian disertai dengan turunnya hujan es. Beberapa wilayah di kota Surabaya yang terjadi hujan es antara lain di kawasan Wiyung, HR Muhammad, serta Karangpilang. Selain menyebabkan hujan es, hujan disertai angin ini juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan merusak tenda pedagang di kota Surabaya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan peringatan cuaca ekstrim dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Taufik Hermawan selaku Kepala BMKG Juanda Sidoarjo. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Mbak Fatma. Selamat siang. Pak Taufik, ini berkaitan dengan hujan es yang terjadi di kota Surabaya beberapa hari yang lalu. Apa sebenarnya Pak penyebab dari hujan es ini Pak? Baik Mbak Fatma, hujan es yang terjadi hari Senin di Surabaya itu faktor utamanya adalah awan CB atau awan cumulonimbus. Saya rasa masyarakat Surabaya sudah paham kalau ada awan CB. Itu faktor utamanya. Kemudian fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya hujan es secara tinjauan meteorologi memang ada tahapannya. Ada updraft. Jadi ada aliran udara naik dulu dalam skala besar. Kemudian pada kondisi batasan tertentu, yaitu yang disebut freezing level, maka dia akan membeku uap air tersebut, sehingga dia akan menjadi bongkahan-bongkahan es di atas ketinggian overshooting top awan CB, yang dari pantauan cerita radar kami, kejadian kemarin itu ketinggiannya adalah 10-12 km awan CB yang menyebabkan terjadinya hujan es di wilayah Surabaya, Mbak Fatma. Oke, normal tidak sih Pak dengan adanya hujan es yang terjadi dan memang Surabaya belum pernah terjadi hujan es? Normal tidak dengan kondisi saat ini? Kondisinya normal saja Mbak Fatma ya, karena kita saat ini masih berada pada puncak musim penghujan. Karena pada puncak musim penghujan, pembentukan awan CB ini masih aktif, sehingga peluang-peluang terjadinya hujan es atau cuaca ekstrim masih dimungkinkan terjadi di Surabaya. Oke, berarti normal ya Pak sebenarnya hujan es ini walaupun biasanya terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, namun di Surabaya ini yang biasanya kotanya panas dan terjadi hujan es ini masih normal. Ya, artinya normal itu ketika awan CB terbentuk di wilayah Surabaya, potensi hujan esnya itu masih ada. Masih ada potensinya. Masih ada. Pak, jika kita lihat kemarin di Surabaya sempat terjadi Senin dan juga ada beberapa wilayah di Jawa Timur juga yang terjadi hujan es seperti di wilayah Malang, Kediri dan lain sebagainya. Bagaimana Pak laporan dari BMKG sendiri? Ya, dari BMKG sudah melakukan rilis ya dari November itu bahwasanya puncak musim penghujan di wilayah-wilayah 38 kabupaten kota itu sudah terpetakan mana yang berada pada puncak musim penghujan, mana yang perlu diwaspadai. Itu sudah kami sosialisasikan ke beberapa kepala daerah yang sudah kami datangi. Bahwasanya puncak musim penghujan itu secara tinjauan meteorologi 15 tahun kami punya datanya selalu jatuh pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, di bulan-bulan tersebut awan CB itu aktif Mbak Fatma terbentuk, sehingga memang perlu diwaspadai
untuk kondisi-kondisi tersebut, Mbak Fatma. Oke, Pak, kita membahas terkait dengan bahaya hujan es dan juga cuaca ekstrim lainnya. Ini seperti apa potensinya dan bahayanya seperti apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat sendiri, terutama di Kota Surabaya dan juga Jawa Timur. Hal ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Hujan disertai butiran es terjadi selama 1 jam 30 detik di wilayah Kabupaten Nganjuk. Akibat cuaca ekstrim ini, 4 rumah warga rusak pada bagian atap dan sejumlah pohon tumbang. Hujan angin disertai butiran es terjadi di sejumlah desa di 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Masing-masing kecamatan Bagor, Prambon, Baron, Gronggot, Rejoso, Kertosono, dan Paje. Data BPBD setempat mencatat ada sedikitnya 4 rumah warga di Kecamatan Gronggot yang rusak di bagian atap akibat diterpa hujan es disertai angin kencang. Selain itu, banyak pohon tumbang setelah diterpa angin kencang dan hujan dengan intensitas tinggi. Marah griyane. Peringatan cuaca ekstrim bersama Kepala BMKG Juanda, Pak Taufik Hermawan. Pak, bahayanya seperti apa sih Pak hujan es yang terjadi seperti yang diberitakan sebelumnya di Nganjuk? Hujan es ini sampai menimbulkan kerusakan di rumah maupun baliho dan lain sebagainya. Ya tentu saja Mbak ya. Apa yang dihasilkan oleh awan cumulonimbus atau awan CP ini semua negatif Mbak Fatma. Yang diproduksi, yang dikeluarkan oleh si awan CP ini semua negatif. Ada angin kencang, ada downdraft, kemudian hujan lebat, kadang ada juga disertai puting beliung dan hujan es. Sehingga akan mengakibatkan sesuatu yang bisa merusak. Dalam hal ini pohon tumbang, kemudian ada bangunan semi permanen yang terangkat, terhempas, kemudian juga baliho-baliho besar yang sudah tua itu bisa menimbulkan resiko jika memang ada awan CB di atas wilayah kondisi-kondisi tersebut, Mbak Fatma. Oke Pak, kalau dilihat dari ukurannya sendiri, ini kalau di Surabaya kemarin bongkahannya cukup besar. Ya. Bagaimana Pak? Ini memang untuk ukuran sendiri memang seperti kelereng ataukah bisa lebih besar daripada itu? Ya, tergantung peluruhan Mbak Fatma ya. Sehingga jadi ketika awan tadi pada freezing level tadi awannya sudah mengumpal di overshooting top awan CB tadi, kemudian dia meluruh jatuh karena adanya gravitasi bumi ya. Dia di ketinggian tersebut jatuh, ada yang masih belum sempat meluruh sehingga ada yang besar. Kemudian ada yang kecil-kecil seperti kelereng dan bola pingpong, kadang-kadang juga ada. Jadi tergantung pada peluruhannya, kecepatan dan lingkungan setempat yang menjadikan butiran-butiran es tadi ke permukaan itu berbeda Mbak Fatma. Oke, berbeda dengan satu tempat dengan tempat lainnya, tergantung luruhannya itu dari atas seperti apa begitu ya Pak. Kalau di Surabaya 12 km ini cukup tinggi, jadi bolanya atau esnya sendiri tidak terlalu besar. Iya, jadi karena dari citra radar kami mengamati, kami menganalisa, itu tinggi puncak awannya kemarin itu adalah 10-12 km. Nah, sehingga ketika dia meluruh bersamaan dengan downdraft, itu bongkahan-bongkahan tadi jatuh ke permukaan, bisa dibayangkan 12 km dia terhempas ke bawah, itu sudah meluruh menjadi sebutir kelereng atau bola pingpong. Jadi seperti itu kondisinya Mbak. Pak, potensinya seperti apa Pak? Apakah dimungkinkan terjadi lagi seperti Pak Taufik tadi katakan? Ya, masih dimungkinkan. Karena menurut perakiraan BMKG, kita ini puncaknya Desember, Januari, Februari. Setelah itu ada masa peralihan, masa pancaroba. Nah, sifat masa pancaroba peralihan itu, awan CB-nya masih aktif terbentuk, walaupun tidak rutin. Nah, ini juga perlu diwaspadai terjadinya kondisi-kondisi cuaca buruk, hidrometeorologi, seperti kejadian hujan es di Surabaya Barat kemarin tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di wilayah Surabaya pada bulan Maret pada masa transisi atau pada masa pancaroba, Mbak Fatma. Maret berarti bulan depan ya Pak ya? Diperkirakan masih terjadi bulan depan. Dan itu terjadi di Surabaya saja atau beberapa wilayah di Jatim juga terdampak? Iya, di beberapa wilayah di Jatim yang ruang terbuka hijau
kurang, itu masih kecenderungannya masih cukup signifikan untuk terjadi pertumbuhan awan CB yang mengakibatkan cuaca buruk tadi, Mbak Fatma. Contohnya di daerah mana saja, Pak? Bangkalan, Sidoarjo potensinya sangat besar. Mojokerto juga, ya. Oke, Sidoarjo dan biasanya Malang juga ada hujan es juga ya, Pak ya? Iya, Malang pada kondisi tertentu kami mencatat ada kejadian hujan es juga. Oke, Pak, ciri-cirinya seperti apa sih, Pak, apabila nantinya dimisalkan ada atau diperkirakan ada hujan es yang memang cukup membahayakan juga jika ada kendaraan yang melintas di jalanan atau rumahnya kurang, strukturnya kurang baik sehingga rawan untuk roboh, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat diperkirakan hujan es akan terjadi? Iya, jadi cirinya terjadinya cuaca ekstrim tersebut yang diakibatkan oleh awan CB itu sebenarnya bisa diamati secara visual, Mbak Fatma ya. Jadi ketika jam 10 atau jam 11 sudah ada kayak bunga kol raksasa di Cakrawala, itu salah satu cirinya. Kemudian dia akan menjadi hitam pekat pada jam 14, jam 13, itu sudah ciri-ciri yang kasat mata bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian diikuti oleh hempasan angin kencang disertai dengan petir kilat dan hujan lebat. Itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang perlu diwaspadai dengan kondisi-kondisi seperti itu adalah hindari bangunan semi permanen. Baliho-baliho yang sudah tua berukuran raksasa itu harus dihindari karena kecepatan downdraft ini bisa sangat kencang sehingga bisa mengakibatkan baliho yang sudah tua itu bisa terhempas. Juga ranting-ranting pohon atau pohon-pohon yang sudah akarnya lapuk, dia masih banyak daunnya, itu kalau kehempas bisa tumbang, Mbak Fatma. Oke, jadi kalau apabila ada angin kencang dengan disertai hujan intensitas tinggi dan diperkirakan akan terjadi hujan es, maka masyarakat diminta untuk tidak berada di jalan dan menepi dari pepohonan maupun baliho ini juga patut untuk dihindari begitu ya, Pak ya? Oke, Pak, biasanya intensitasnya ini cukup lama, Pak, dengan hujan es tersebut. Ada yang mengatakan bisa sampai 1 jam, ada yang mengatakan sekian menit saja. Seperti apa, Pak, ini potensinya, Pak? Iya, jadi kalau data dari yang kami amati, sudah kami klasifikasikan, kejadiannya tuh nggak lebih dari 5 menit, Mbak. Proses jatuh ke permukaan itu, hempasan angin kencangnya juga itu nggak sampai lebih dari 5 menit. 3 sampai 5 menit lah, 10 menit pun jarang. Jadi memang singkat, tapi itu sangat merusak. Kondisi-kondisi itu 3 sampai 5 menit itu sangat merusak, sangat perlu diwaspadai lah. Ketika terjadi hujan lebat disertai angin kencang, petir kilat ataupun hujan es akibat dari awan CB tersebut, Mbak Fatma. Oke, Pak, biasanya kan Surabaya tidak pernah terjadi hujan es dan saat ini terjadi hujan es. Ini apakah adanya kerusakan lingkungan yang terjadi? Apakah ada hubungannya begitu, Pak? Kalau dicari korelasinya tentu perlu studi, Mbak. Studi berlanjut. Tapi dari tinjauan meteorologi ini kondisi yang normal ketika kita berada pada puncak musim penghujan. Kebetulan saja kemarin itu freezing level kemudian updraftnya diamati oleh radar kami, terbentuknya itu memang sungguh di wilayah Surabaya bagian barat. Oke, tapi sebelum terjadinya hujan es, apakah BMKG sendiri juga bisa memberikan peringatan dini terjadi hujan es? Baik, peringatan dini kami tidak spesifik akan terjadi hujan es, enggak. Tapi peringatan dini kita adalah peringatan dini cuaca ekstrim yang meliputi salah satunya juga hujan es, tapi tidak spesifik akan terjadi hujan es. Cuaca ekstrim apa saja, Pak, yang bisa diwaspadai oleh masyarakat? Tidak hanya hujan es saja, ini nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan peringatan cuaca ekstrim, dan memang sebelumnya dibahas bahwa untuk hujan es tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diberikan prediksi oleh BMKG sendiri melalui aplikasi dan lain sebagainya karena termasuk dalam cuaca ekstrim. Nah, bagaimana, Pak, parameter cuaca ekstrim yang harus dipahami oleh masyarakat jika BMKG menyediakan peringatan dini?
Iya, jadi kalau kami jam-jaman itu ada peringatan dini cuaca ekstrim, itu meliputi ya angin kencang, kemudian hujan lebat, kemudian kilat petir, bahkan nanti bisa kepada kejadian yang seperti kebencanaan hidrometeorologis. Jadi ada itu yang kami berikan informasi secara jam-jaman, kami update kondisi per kecamatan juga sudah ada. Jadi kalau puting beliung itu juga kadang-kadang juga kita kategorikan kepada kewaspadaan himbauan peringatan dini kami juga, peringatan dini cuaca ekstrim juga, termasuk cuaca ekstrim juga, itu salah satunya juga puting beliung dan fenomena-fenomena cuaca lainnya yang kecenderungannya bisa mengakibatkan kejadian buruk terhadap bencana hidrometeorologi, Mbak Fatma. Pak, ciri-cirinya seperti apa Pak apabila nantinya misalnya BMKG menyediakan peringatan dini begitu adanya cuaca ekstrim? Ini nanti akan terjadi, dimungkinkan akan terjadi angin puting beliung, hujan es, ciri-cirinya seperti apa Pak? Ya, ciri-cirinya ketika petugas kami melihat dari kondisi cuaca ya, ciri-cirinya yang seperti saya sebutkan tadi Mbak Fatma. Itu untuk hujan es, yang untuk puting beliung? Kalau untuk puting beliung itu 2 atau 3 hari kita rasakan udara ini pengap, sumuk ya, merasakan itu sumuk. Kemudian siang harinya, pagi harinya, jam 10 tadi sudah ada cakrawala itu, pembentukan awan CB-nya itu sudah ada. Bongkahan-bongkahan seperti kol raksasa di Cerkawa itu sudah ada. Nah itu kemudian nanti tahapannya akan berubah menjadi warnanya sudah hitam, kelabu, kemudian sudah mulai tumbuh titik-titik hujan yang turun disertai angin kencang, kemudian suasana sekitarnya sudah mulai gelap, itu biasanya dimungkinkan terjadi puting beliung. Nah itu juga salah satu produk dari awan CB, Mbak Fatma. Sama-sama awan CB ya Pak? Awan CB itu. Jadi itu untuk kondisi puting beliung. Oke, daerah mana saja Pak yang biasa atau berpotensi terjadi angin puting beliung? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, daerah yang ruang terbuka hijaunya kurang. Oke. Daerah yang ruang terbukanya hijau kurang, kecamatan-kecamatan mana bisa dianu sendiri. Penguapan itu akan cepat terbentuk ya, daerah-daerah industri ya, kemudian daerah-daerah perkotaan itu peluangnya lebih besar untuk terbentuknya awan CB yang mengakibatkan kondisi-kondisi cuaca ekstrim tadi, Mbak Fatma. Oke, berarti ruang terbuka hijaunya kurang, berarti dari pemerintah daerah setempat ini harus bekerja lebih keras ya Pak, agar tidak terjadi dampak yang begitu besar jika ada angin puting beliung atau juga hujan es, Pak? Iya, jadi itu kewenangan daripada pemerintah daerah setempat ya, untuk menambah ruang terbuka hijau di areal tertentu, itu kewenangan kepala daerah atau pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Nah, kami BMKG hanya memberikan kondisi-kondisinya. Mana puting beliung terjadi di mana, cuaca ekstrim itu salah satunya yang ruang terbuka hijaunya kurang. Nah, seperti itu Mbak Fatma. Salah satu indikatornya ya Pak ya? Indikatornya. Oke, bentuk assessment atau juga kerjasama antar BMKG dan juga BPBD atau pemerintah daerah setempat agar tidak menimbulkan korban jiwa apabila ada bencana alam seperti itu, bagaimana Pak yang terjalin selama ini? Kami dengan 32 kabupaten kota, BPBD itu bermitra, Mbak Fatma, bermitra. Mereka punya Pusdalop, informasi-informasi dari BMKG ini saya pastikan pasti terinfo ke Pusdalop itu. Ya. Baik di Surabaya, Sidoarjo, kemudian di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur itu terinfo informasi peringatan dini kita. Jadi kerjasamanya sangat bagus. Kami bermitra dengan pegiat relawan juga. Selain dari BPBD itu informasi itu sampai. Oke, Pak, bisa sampai menimbulkan korban jiwa Pak jika terjadi hujan es itu sendiri Pak, misalnya dengan cuaca ekstrim itu Pak? Kalau hujan es sendiri ya, akibat dari hujan es sendiri, untuk korban jiwa masih belum kami terima informasinya dari teman-teman daerah. Untuk akibat hujan es sendiri itu belum ada. Oke, Pak, apa yang perlu disampaikan oleh masyarakat untuk edukasi sendiri bahwa peringatan dini cuaca ekstrim ini akan diberikan kepada BMKG dan masyarakat juga awas dan waspada agar tidak terjadi korban jiwa maupun harta benda seperti itu? Ya, baik. Himbauan kami kepada masyarakat
bahwasanya kita saat ini masih berada pada puncak musim penghujan. Setelah itu masanya adalah masa pancaroba yang dimungkinkan terjadi kondisi cuaca ekstrim pada masa pancaroba. Sehingga kami menghimbau masyarakat untuk peduli lingkungan, untuk tetap memperhatikan informasi dari kami selaku institusi yang ditunjuk pemerintah untuk mengamati cuaca, memberikan informasi edukasi ke masyarakat. Ikuti saja informasi dari kami lengkap info BMKG Juanda dari Facebook, IG, Twitter, YouTube, semua ada. Sampai masyarakat aplikasi? Tinggal buka aja aplikasi info BMKG Juanda, itu sudah tersedia. Bisa berdialog, bisa berdiskusi. Di situ mungkin sarananya Mbak Fatma untuk mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik Hermawan selaku Kepala BMKG Juanda. Semoga dengan adanya dialog ini masyarakat lebih tercerahkan lagi jika misalnya terjadi cuaca ekstrim bisa segera berlindung. Jangan sampai ada korban jiwa maupun harta benda juga diharapkan tidak sampai rusak begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Taufik Hermawan. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.